Tapi kan secara langsung tidak pernah. Partai itu juga menyentuh masyarakat, memberikan pendidikan politik hanya terjadi ketika musim pemilu aja. Kalau kita memperhatikan suasana politik di Indonesia ini, kok ya masih banyak sekali hal-hal yang tidak tidak membuat hati damai, tidak membuat hati senang. Kita masih sering mendengar loh, adanya cercaan, adanya kritik-kritik yang bukannya kritik yang membangun, tapi justru kritik yang betul-betul menjatuhkan. Ya, karena ada pernyataan-pernyataan hancurkan, kan gitu. Nah ini kan juga hal nggak bagus. Celaan juga masih sering muncul. Ya, kata-kata yang sifatnya kadang-kadang menyentuh pribadi, menyentuh kelompok yang membuat orang lain juga menanggapinya juga dengan hal yang tidak baik. Nah, jadi kondisi berpolitik di Indonesia ini sebetulnya gimana sih? Apakah menurut Anda itu sudah baik-baik saja atau memang masih perlu ada perbaikan di Indonesia? Kita juga belum tentang adu gagasan juga nggak tampak. Ya, adu gagasan muncul hanya ada dalam perdebatan. Ketika masih jadi calon-calon presiden, calon-calon gubernur, wakil gubernur, calon bupati, wali kota. Itu aja, debatnya hanya di situ. Dan debatnya juga bukan beradu gagasan, kadang-kadang juga menyakitkan sekali. Ya, masih ingat kan ketika masih debat presiden itu, berapa dinilai Presiden Prabowo, calon Presiden Prabowo itu, kan nilainya hanya 11 dari 100. Kan jauh banget. Nah ini kan tentu membuat tidak baik juga. Gitu. Jadi debatnya masih belum debat adu gagasan. Nah, jadi masyarakat kita masih jauh dalam berpolitik sebetulnya. Apalagi dengan demokrasi. Ya, demokrasi itu kan sebetulnya lebih menonjolkan tentang sistem kaderisasi. Ya, siapa yang menonjol itulah yang dicalonkan, itulah yang jadi. Ya, jadi sistem kalau istilahnya meritokrasi lah, itu yang mestinya terus dibangun dari setiap partai. Nah, kalau kondisi di Indonesia ini kan benar-benar ketika maju berkumpul dalam aliansi atau dalam istilahnya berkolaborasi bukan sih, koalisi ya, dalam koalisi itu ya, semua mendukung ke situ. Siapa yang jadi? Yang jadi kan juga hanya ketua-ketuanya saja. Yang nggak ketua, apalagi yang jauh, yang nggak akan kepilih. Ya. Hanya partai apa yang tidak masuk ketua partainya. PSI ya, Kaisang nggak masuk. Surya Paloh ya nggak ikut. Gitu. Nah, tapi kan Nasdem Surya Paloh itu kan bukan anggota dari koalisi. Ya, dulu yang PKB juga tiba-tiba ikut koalisi, akhirnya ya ketua partainya yang tampil, yang terpilih. Jadi masih modelnya transaksi ya, untuk kepentingan ya sesaat saja. Jadi suasana berpolitik di Indonesia masih mudah berpindah ya. Kalau kita melihat perpindahan dalam berkoalisi itu kan sangat jelas sekali ketika ada pemilu. Ya. Dulu ya, Demokrat juga mendukung Anies, ya, tiba-tiba mundur, dimasukin oleh PKB. Ya. Jadi masih sangat mudah sekali. Bahkan Presiden Joko Widodo juga dengan mudahnya loncat ya, dari Partai
demokrasi Indonesia Perjuangan menuju ke uh, partai lain yang boleh dikatakan bukan sealiran, bukan seasas, karena partai yang lain ideologinya sudah lain. Itu juga begitu saja mudahnya berpolitik di Indonesia untuk loncat jadi kudu loncat lah ibaratnya. Begitulah kondisi berpolitik di Indonesia. Si Kaisang kan juga dengan mudahnya orang yang tidak pernah jadi aktivis dalam organisasi apapun kan tidak tampak, apalagi dalam organisasi politik tiba-tiba jadi ketua umum. Ini kan hal yang luar biasa. Jadi sistem meritokrasi, sistem kaderisasi dalam berpolitik di Indonesia ini masih belum masih belum baik lah. Tapi katakan nggak baik juga nggak benar, karena memang seperti itulah. Masyarakat sendiri dalam hal pendidikan politiknya juga boleh dikatakan masih rendah, masih dengan mudah ada iming-iming, ada rayuan, apalagi kalau ada kibaran uang warna merah gitu, waduh cepat sekali untuk berpindah haluan. Ini kondisi yang nggak baik sebetulnya. Nah, kenapa seperti itu? Ya banyak faktor. Memang pendidikan di Indonesia ini kan boleh dikatakan masih sangat rendah dibanding negara-negara yang boleh dikatakan maju. Tapi saya yakin dari waktu ke waktu kalau masih suasananya berpolitik di Indonesia ini tidak mementingkan masalah meritokrasi, masalah kaderisasi, ada peluang. Masyarakat kan semakin cerdas, semakin terdidik dalam pengalaman-pengalaman berpolitik. Apalagi sekarang politiknya tidak sama dengan waktu-waktu Orde Lama. Sekarang ini kan boleh dikatakan pemilu itu hampir terus-menerus ada. Hanya pada tahun 2024 ini yang agak berbeda. Begitu presiden dan legislatif langsung, berikutnya hampir 1 tahun langsung pemilu kepala daerah. Dalam 1 tahun ada 2 kali. Ini kan memberikan pembinaan, pembimbingan, pendidikan dalam berpolitik bagi masyarakat. Tapi kan secara langsung tidak pernah. Partai itu juga menyentuh masyarakat, memberikan pendidikan politik hanya terjadi ketika musim pemilu aja. Benar kan? Iyalah, para aktor-aktor politik itu terjun ke masyarakat, mendatangi masyarakat, memberikan bantuan masyarakat itu jelang-jelang pemilu. Setelah itu mungkin lupa. Hanya pada masa-masa tertentu ada reses, dia bisa menyalurkan dana untuk entah membangun jalan, entah membangun rumah ibadat atau yang lainnya. Nah, tentu ini suasana berpolitik di Indonesia kalau hanya sekedar beraliansi, berkoalisi saja, rupanya akan tidak baik. Apalagi seperti kemarin itu kan hampir sebagian besar menuju ke koalisi besar. Yang satu tidak ada pendukungnya, yang lain semua didukung. Itu kasus-kasus yang pemilu kepala daerah, presiden itu seperti itu. Nah, sekarang dengan adanya keputusan dari Mahkamah Konstitusi yang menghapus tentang threshold 25%, itu kan artinya partai-partai tidak harus berkoalisi, bisa mencalonkan pemimpinnya. Tinggal punya pemimpin beneran, tidak ketua-ketua partai itu. Nah, kalau ketua partai itu benar-benar pemimpin yang hebat, yang tidak sekedar nantinya untuk dompleng melalui koalisi, pastilah dia mau mencalonkan. Entah itu calon untuk presiden,
entah itu calon untuk gubernur, entah itu calon untuk bupati, wakil bupati. Ya. Jadi yang ketua-ketua umum paling tidak kalau jumlah partainya ada yang besar-besar itu ada 10 lah. Paling tidak juga ada calon 10 dong mestinya yang tahun 2029 nanti. Jangan sampai, kan sekarang sudah di framing, Partai Gerindra sudah mencalonkan ya Pak Prabowo untuk menjadi calon wakil presiden kedua tahun 2029. Juga Pak Prabowo menyatakan perlunya koalisi permanen. Nah, ini kalau sudah dibangun seperti ini, apa artinya threshold 20% dihilangkan itu? Nggak ada artinya. Jadi mau tidak mau memang semua partai-partai ya, yang apa namanya nggak besar-besar itu harus berani mencalonkan lah. Jadi tujuan membuat partai itu kan sebetulnya partai itu untuk merebut kekuasaan. Ya, kekuasaannya untuk jadi menteri. Nah, akan lebih bagus lagi mestinya kalau bisa aturannya itu yang tidak bisa masuk ke Senayan udahlah hilang gitu. Jadi langsung terhapus. Nah, itu akan luar biasa, nanti tinggal partai besarnya tinggal sedikit. Nah, itulah yang terjadi pertarungan yang baik. Nah, bagaimana suasana politik di Indonesia selain masalah itu? Sebetulnya kan masalah apa yang namanya dinasti. Ya, dinasti politik di Indonesia betul terjadi. Ya. Siapa? Mulai dari Presiden Megawati, ya, anak-anaknya semua boleh dikatakan menjadi tokoh politik. Ya, Prananda dengan yang Sheila Puan itu. SBY, dua anaknya juga jadi politikus semua. Ya, yang satu di legislatif, yang satu di eksekutif. Ya, juga seorang ketua partai. Pak Prabowo, Pak Prabowo adiknya lah paling tidak Hasim itu boleh dikatakan juga tampil mana-mana. Nah, ini yang sudah tampak ya, yang sudah tampak. Tapi ketika jadi pada waktu pemilu kemarin kan hampir semua keluarga mencalonkan. Ya, contoh Ridwan Kamil calon gubernur, istrinya calon DPR. Dan istrinya masuk, Ridwan Kamilnya gagal. Banyak sekali seperti itu. Di daerah pun juga seperti itu. Nah, dulu bapaknya seorang bupati, anaknya bupati, masa keperiodiannya habis entah karena terjerumus masalah hal-hal yang negatif atau masa jabatan yang selesai, ganti adiknya muncul. Ya, seperti itu. Nah, dulu KDM juga gitu kan. Jadi bupati lengser, istrinya naik. Tapi ada langsung unsur yang tidak menyenangkan lah bagi KDM. Kan, istrinya minta cerai itu. Kan nggak baik juga ini. Nah, jadi sebetulnya masalah berpolitik di Indonesia ini dikatakan rendah juga nggak rendah, tapi yang perlu yaitu tentang kedewasaan berpolitik, yaitu mengutamakan tentang gagasan, tentang visi, tentang misi, itu yang dibangun. Dan semua mestinya untuk kepentingan rakyat. Tapi kalau saya melihat di Kabinet Merah Putih ini, mulailah tampak Presiden selalu mengatakan untuk rakyat, kepentingan rakyat. Begitu terus-menerus. Ya. Menteri-menterinya juga sudah menyatakan begitu. Gubernur-gubernur juga sudah mulai ada yang menyatakan untuk kepentingan rakyat. Itulah
gambaran kalau semuanya sudah untuk kepentingan rakyat, untuk kesejahteraan rakyat, untuk kemajuan rakyat, dan akhirnya untuk kemajuan bangsa, ya, agar tidak tertinggal dengan bangsa-bangsa yang lain, itu berarti sudah menunjukkan bahwa kondisi berpolitik di Indonesia mulai baik. Semoga lewat Presiden Prabowo ini terus-menerus akan bisa mewujudkan untuk kepentingan rakyatnya, ya, melalui makan gratis bergizi ini, itu juga mewujudkan tentang kepentingan rakyat. Semoga itu dapat berlangsung dan yang menjalani juga tidak terjerumus dalam hal korupsi, karena di situ banyak uang, sebetulnya gangguan, godaan, keinginan untuk mendapatkan hasil lebih banyak, itu ada peluang. Oke, sampai di sini aja. Bahwa politik di Indonesia masih bisa terus diperbaiki, tinggal para aktornya saja yang berkemauan untuk terus memperbaiki, terus belajar untuk terus maju untuk kepentingan bangsa, rakyat, dan negara. Oke, sampai di sini kita bertemu. Bye-bye.